Rahman ya Rahim. Iki gamelan Jawa Arab rek. Ya Allah ya Fattah ya Halim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Fattahu ya Halim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Fattahu ya Halim. Podo moro-moro mrene ta iki putu-putuku. Iya Mbah. Aku krungu-krungu ket wingi kabeh akhir-akhir iki jare putu-putuku kabeh iki do sering dolan ning Gresik. Ana apa, Nduk? Ana apa, Le? Arep dodolan semen po? Lho, Mbah Keol niki pripun to? Gresik niku kota wali, sanes kota semen. Semen nggih sae lan penting lho, Mbah. Tapi sing utama niku wali. Nah, mboten wonten menungso mlebet swarga gara-gara semen, Mbah. Betul Lho, yo iso wae dodol semen, mergo dodol semen mlebu swarga kok yo. Tapi masuk surga karena manfaatnya Mbah, bukan karena semennya. Karena amal solehnya, bukan karena pabriknya. Lah ning yo tetep iso mlebu swarga to yo. Ora kok mergo gawe pabrik semen lan dodolan semen njur mlebu neraka yo ora. Masuk surga atau neraka itu bukan karena pekerjaannya apa Mbah, tapi apakah pekerjaannya dilakukan dengan akhlak yang baik dan landasan akidah yang tepat. Yo wis. Kowe bocah-bocah nom luwih pinter mestine. Luwih pinter micara. Saiki jawaben pitakone Simbah yo, jawaben yo. Ngopo kok kowe akhir-akhir iki sering dolan nang Gresik? Ayo. Mboten dolen kok, Mbah, tapi ne rapat. Weh, Kanca-kanca ten Gresik niku nggak ada hajat ndamel acara ulang tahun Gresik. Niku lho, Mbah, sing judule Heritage niku lho, Mbah. Tuh kok karepe niku Hari Bawa napa Hari Laksana ngoten lho karepe. ya apa iku anggo heritage miber ngono apa kuwi, Piye kuwi karepe, Rak dudu helikopter to? Lho, helikopter niku lak sing saged miber nika. Montor sing saged miber. Miber ya apa? Gak adek miber iku. Nakmu prasaku, Heri apa kuwi mau? Heri iki kok kaya lagu anak-anak zaman biyen kuwi. Heri guguguk kemari guguguk ngono kuwi. Ayo lari guguguk ngono kuwi. Wis Mbah, wis Mbah. Heritage kuwi maksudnya warisan toh? Nggih Yot, judule acara kanca-kanca kula teng Gresik niku is Java Heritage Expo 2022. Temanya serius Mbah, memaknai nilai filosofi budaya peninggalan para wali. Ampuh kuwi le, ampuh kuwi. Welok. Panitiane gelem mikir adoh lan dawa. Tapi nek arep luwih wutuh ya, luwih mendasar lan luwih merangkum filosofi dan budaya, kuwi sisan wae peradaban. Oh, tamadun niku Yot. Ya, tamadun utawa adab. Ane dawa karo-karone.
adab. Nek adab tok, ane cendek, dape ya cendek, kuwi cara Jawane trap sila. Subasita paugeran. Nah, bahasa Indonesiane sopan santun, adab atau etika. Nah, sing gresik iki adab. Seluruh perilaku dan hasil karya manusia yang kecil maupun besar, mikro atau makro, ya individu, ya keluarga, ya masyarakat, ya negara, sampai globalisasi. Ngono le. Gini Yot, apa sanggup masyarakat Gresik menyangga beban sebesar itu Yot? Gresik pasti tidak mampu membangun peradaban seluruh bangsa dan umat manusia. Tapi Gresik bisa mengoptimalkan perjuangannya. Minimal skala atau spektrum kesadarannya di kalangan masyarakat Gresik sendiri. Oh, sentika dawuh Buya Tirodat. Gresik kuwi, tak kandhani ya, Gresik kuwi giri gisik. Artinya gunung di tepi pantai. Nah, rungokke kuwi. Al-Quran selalu menyebut dan menggambarkan lautan dan gunung-gunung. Salah satu yang dipahami oleh Buyut Irodat adalah bahwa manusia harus memperluas pengetahuan dan jiwanya seluas samudra. Bahasa Jawane nyegoro. Negara. Dan ilmunya harus setinggi gunung. Karena ketinggian itu menggambarkan derajat manusia yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Kula niki kagum lho. Buyut Irodat niki lho pintere pun kados dosen ngoten lho. Apa iku? Dosen ngendi sing iso ngendika kaya buyutmu Irodat ini ya? Dosen kuwi bayare sak dos, isine sak sen. Le, tanganan ya, Buyut Irodat iki wis tuwa banget genduk nia. Wis tuwa. Kudune kowe nyeluk Buyut Irodat iki Mbah Menyo-menyo. Ayo, kowe apal ora? Apal ora genduk nia lan liyane. Kowe apal ora? Mbah Buyut. Terus unggahe sapa ayo? Mbah Cangga. Nganti Mbah Goprak Sente, Mbah Udik-udik lan sak piturute, apal ora ayo? Lah kula niki mboten ngerti babar blas lho. Teng wong kula teng sekolahan biyen mboten diuruki niku Ya wis. Gresik itu bukan hanya pusat kebudayaan Jawa dan filosofi Islam. Gresik itu pintu gerbang peradaban yang sejatinya diperlukan oleh seluruh penduduk dunia. Jawa itu tumbuh, Islam tutupnya, Gresik yang menjodohkannya. Bangsa Jawa berabad-abad lamanya mencari Tuhan, merambah angkasa nilai-nilai, menggapai langit kasunyatan sejati. Kemudian Islam datang meresmikan pengetahuannya. Maka Jawa dan Islam adalah tumbuh ketemu tutup. Gresik, kancing dan gemboknya. Zaman pasca Nabi Nuh dulu, Pulau Jawa adalah pusat universitas dunia, di mana semua penduduk bumi mengirim putra-putrinya untuk kuliah, untuk belajar, untuk nyantri, nyantrik, ngangsu kawruh kerohanian dan kebrahmanaan di Universitas Jawa. Lulusan summa cum laude-nya adalah Nabi Ibrahim, Abul Ambiya, bapak semua Brahmana, mata air semua ilmu kerohanian di dunia,
Dan sejak abad 11, Gresik adalah pintu gerbang peradaban Brahmana itu, meskipun kemudian digrogoti oleh tikus-tikus sejak 1945. Lho, sampai mboten paham kula Yut. Maka tema acara teman-teman Gresik itu ya tema Gresik, bukan tema Indonesia. Yot, Ya, lang Gresik niku nggih Indonesia ya Yot. aneh nek Indonesia apa ya mikir memaknai nilai filosofi peninggalan para wali. Ayo, memaknai apa? Apalagi peradaban kebrahmanaan dunia yang berpusat di Pulau Jawa. Ayo, setahu saya, Yole, Nduk, ya, setahu saya, pertama, Indonesia itu tidak hobi memaknai. Keset mikir dan males merenung. Kedua, Indonesia tidak begitu menghargai, bahkan resminya tidak kenal wali. Resminya itu. Bahkan ada sejumlah sejarawan Indonesia yang punya rencana untuk menghapus Wali Songo dari buku sejarah Indonesia. Loh, napa nggih Yut? Menurut sebagian sejarawan Indonesia, Wali Songo itu tidak faktual, tidak real, karena bahannya dari babat dan dongeng. Tidak ada verifikasi metodologis akademisnya. Ayo. Tenan po penemu kaya ngono kuwi Buyut. Kuwi mungkin murid Londo kuwi. Murid Londo kuwi. Ilmuwan budaknya barat kuwi. Apa wae iki ana nek minurut Londo. Ana nek jarene Londo. Ora ana nek ora ana Londo. Mula kowe putu-putuku kabeh kudu duwe prinsip dhewe ya. Kudu golek penemu dhewe. Kudu duwe ilmu dhewe, kawruh lan kawicaksanaan sing dhewe. Lho, nek kula niki mboten sekolah Londo ya, Mbah. Kae cilik kula niki dipondokaken. Ayo ning aja keliru. Aja njuk duwe kesimpulan bahwa kalau sekolah Londo pasti salah dan kalau pondok pasti benar. Kalian masing-masing harus membangun kemandirian ilmu dan pengetahuan berdasarkan nalar Al-Quran dan akal sehat kehidupan, ngono. Nggih mesti mawon ngoten to, Mbah. Wong kula sedaya niki kan putune Mbah Geol, ugi buyute Buyut Iradat. Betul. Cucunya Mbah Geol dan buyutnya Buyut Iradat sejak kecil dibiasakan untuk tidak taklid, tidak anut grubyuk, tapi hidup dengan akal sehat, dengan nalar yang proporsional, serta dengan mantik yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Mbak Nia sama Dik Zuli sudah mempersiapkan ayat-ayatnya Allah loh Mbak, untuk dikontribusikan kepada hajat teman-teman di Gresik ini. Mas Imam yang mempersiapkan konsep skala waktu heritage-nya. Piye kuwi maksude piye? Ngaten. Piye kuwi? East Java Heritage di Gresik itu harus dibatasi kurun waktunya. Mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, atau sekian puluh ribu tahun, atau ditentukan sejak awal mula penciptaan bumi dan alam semesta. Wela ampuh tenan putuku Imam iki meletik wele. Kowe yo ngerti kuwi kabeh to. Sing kok omongke kuwi kowe ngerti kabeh dong apa kowe? Ya, kami mencari bersama, Mbak. Kami mencari bersama, melakukan survei, riset, dan perumusan bersama. Coba jelasno. Aku kok rasane kepencut ngrungokke omonganmu kuwi, ha? Jelasno. Ngaten, Mbak. Ya, piye. Kalau skalanya sangkan paraning dumadi, ya harus dimulai dari penciptaan Nur Muhammad sampai kumparan cahaya ciptaan Allah itu memecah menjadi jagat, alam semesta, galaksi-galaksi, planet-planet,
satelit-satelit, kemudian khusus bumi ini diteliti sejak awal mulanya. Kowe imam putuku. Potonganmu kaya ngono kok kowe isa-isane ngerti kawruh dhuwur, ombolan wingit kaya ngono kuwi, Gini. Nggih. Sebelum ada kepulauan Indonesia yang jumlah pulaunya 13.000 lebih seperti sekarang ini, yang ada ya hanya Pulau Natuna, Bangka, Belitung, Priangan, Sewu atau Yogyakarta, dan gugusan Nusa Kendeng dari Solo sampai Surabaya, termasuk Kubuh, Kabuh, Kucangan. Sedangkan di luar atau sekitarnya masih berupa lautan. Ketika terjadi pengangkatan lipatan Kabuh yang merupakan titik bertemunya 3 lempeng benua, maka terbentuklah daratan luas mulai dari Semenanjung Malaka tersambung dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan. Di atas dataran luas itulah ada peradaban tinggi yang merupakan asal mula gen manusia di muka bumi dan merupakan awal penyebaran budaya tanam atau sawah dari manusia Jawa. Barakata. Wes, Cung, sapa sing ngandani kowe bab kuwi kabeh, Cung? Sapa? Sanad atau bahan referensinya saya himpun dari macam-macam peneliti. Yang barusan saya ungkapkan tadi itu menurut para leluhur tanah Jawa sendiri. Dan secara resmi dituliskan oleh seorang ahli dari Jerman namanya Ivan Homer. Ivan Homer. Mam. Nggih. Lah makhluk kang aran Ivan Homer kuwi kowe lek ketemu ning endi? Kula niki nglampahi Malioboro. Kok nglakoni Malioboro? Nggih, Malioboro niku nggih. Niki asline dadiya wali Kangumbara. Lah kula niki putune Mbah Giol yang juga senang mengembara. Ngoten. Mbahmu Giol iki pancen pertapa sekaligus pengembara. Dia mengembara tidak hanya mengelilingi bumi, bahkan sampai ke ngalam Kajiman. Nuwun sewu nggih. Ngalam Kajiman niku napa to, Yud? Alam jin. Jagat makhluk Allah yang berupa jin. Benua jin, negeri jin, hutan belantara jin, kampung-kampung jin, pohon-pohon dan gerumbul-gerumbul jin. Di situ itu sabane mbah kalian Giol ini. Iki lho maksudnya. Ayo golek kawruh. Biyen awale ya sambi golek sisian barang, golek jodoh barang demi mengejawantahkan vitalitas kok. Iya. Wes, Cung. Imam, teruskan lemu uwur-uwur sawurmu bab sejarah tadi. Teruskan. Wah, siap. Apa iki? Nggih. Pada 11.000 sebelum Masehi. 11.000 loh ya. Jadul banget tau kuwi. 11.000 sebelum Masehi karena letusan Gunung Krakatau, abunya yang tertiup angin tenggara mencairkan es atau salju di dataran Asia sehingga mengalir ke selatan memisahkan Jawa, Kalimantan, dan Sumatera juga Malaka. Sebagian ahli berpendapat saat itulah terjadi apa yang dikenal sebagai banjir Nuh. Itu luapan air laut akibat getaran sangat besar yang dipicu oleh letusan Gunung Krakatau. Setelah bahtera kapal Nabi Nuh mendarat di tempat yang sekarang terletak di Turki Selatan, berlangsung pembagian dan penyebaran para penumpang kapal Nuh itu, termasuk anak buah beliau yang bernama Jafet. Ya. Bernama Jafet bersama sejumlah orang menyebar ke arah timur
kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi bangsa Jawa. Kelompok lainnya ada yang ke Timur Tengah menjadi bangsa Mesir dan Arab. Ada yang ke utara barat menjadi bangsa Arya. Ada yang ke wilayah yang sekarang disebut India, Cina, dan lain-lain. Di Pulau Jawa yang umumnya kemudian berlangsung peradaban sawah, pertanian, dan hutan rempah-rempah yang kemudian menyebar ke Kepulauan Nusantara dan wilayah yang lebih luas. Itu namanya Jawa Wut, ya, peradaban sawah dan rempah-rempah. Wah. Imam iki putuku tenan iki. Duwe kawruh lan pengetahuan tentang masa lalu yang jauh ke masa lampau. Sampai-sampai wajahnya tergambar seperti manusia purba ya. Imam iki putune Mbah Geol sing paling sregep dan jangkauan pembelajarannya sangat jauh. Lah mangkane Yut. Lah patos bojo mawon milih lare Hongkong kok. Ayo ngaku. Imam, Cung Imam. Nggih, Mbak. Sing kok omongke mau ki ya kok wur semburke ning Gresik nggon acara heritage kuwi, ha? Nggih to, Mbak. Nggih. Mendahno kanca-kancamu lak padha gumun kabeh ning kowe. Ya ndak, Mbak, ya ndak. Generasi sekarang ini kan pinter-pinter, Mbak. Pinter-pinter mereka itu. Apa toh tujuan acara heritage di Gresik itu le? Jane apa toh tujuannya? Nuwun sewu, Yot, Ya. nuwun sewu. Saya coba akan baca resminya tujuan acara itu ya. Oh iya kono. Ben buyut lan mbahmu sing wis tuwa-tuwa iki krungu lan sinau mangerteni alam pikirane cah-cah nom. Ayo, tak rungokne. Ya. Tujuan Ex Java Heritage Expo 2022 ini adalah satu, memperkenalkan dan mengeksplorasi potensi budaya dan sejarah pada masa perkembangan Islam di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Yang kedua, sebagai salah satu upaya pelestarian dan penyebaran informasi mengenai nilai-nilai filosofi dan budaya dari para wali di Jawa Timur kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai wadah sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama. Keempat, sebagai ruang dialog bagi pembahasan perkembangan, dinamika, dan pelestarian dari aspek religi, ekonomi, budaya, dan heritage di masa mendatang. Acara ini mengambil tema Citra Gama Wali dan Peradaban Islam Jawa Timur. Sasarannya kegiatan Ex Java Heritage Expo atau Expo Peninggalan Sejarah dan Cagar Budaya Jawa Timur tahun 2022 dimaksudkan untuk menyuguhkan beberapa aspek cagar budaya peradaban Islam di Jawa Timur, baik dari aspek religius, heritage, ekonomi, dan budaya. Pada aspek religius bertujuan membedah nilai filosofi dari ajaran para wali. Pada aspek heritage bertujuan membedah nilai dan potensi sejarah dari peninggalan artefaktual dan arsitektur tradisional. Pada aspek ekonomi bertujuan membedah kekuatan perekonomian kawasan pesisir terutama pada masa perkembangan Islam. Dan pada aspek budaya bertujuan membedah nilai budaya warisan dari para wali. Secara keseluruhan, Ex Java Heritage Expo atau Expo Peninggalan Sejarah dan Cagar Budaya Jawa Timur tahun 2022 diselenggarakan agar bisa diikuti warga Jawa Timur, para pecinta dan penggiat sejarah khususnya beberapa warga kota dan kabupaten,
yang menjadi mitra kegiatan ini diantaranya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Wah, ampuh tenan, ampuh tenan, Cung. Ampuh. Dawa banget kalimatnya. Jero banget ngilmu lan penemune. Nganti mbahmu Geol iki ora paham. Paham. Sejatine mbahmu Geol iki paham tenan. Bahkan mungkin sebenarnya lebih mendalam pemahamannya dibanding kalian semua. Cuma ya begitulah gaya orang kuno, stylenya generasi lama, tua dan jadul, selalu rendah hati, tawaduk, andap asor. Nah aku buyutmu Irodat iki, urip, uruk, wis atusan tahun. Sejak abad 10 zaman Prabu Joyoboyo dan Syekh Ali Samsuddin. Sejak abad 11 Maulana Malih Ibrahim masuk Gresik, kemudian membimbing Majapahit dan masyarakat Jawa Timur. Sejak dulu bangsa Jawa ini istimewa. Hidupnya madep mantep, kesehariannya penuh eling lan waspada. Malam harinya dipenuhi zikir dan wirid. Tapi kebiasaan sakti dan mulia itu menurun dan akhirnya hampir mandek sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Begitu kalian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kalian menjadi angkuh, sok pinter, menyembah bangsa barat, menjadi hamba dan buruhnya bangsa Cina. Walah, ngoten ta. Yes, sendika Sendika, dawuh, Buyut. Buyut. Di negara-negara barat sana, yang namanya filosofi dan budaya itu hanya dipahami oleh kelas-kelas terpelajar yang sekolah tinggi. Sedangkan di Jawa, di sini, di Gresik, wong-wong cilik, para petani, buruh-buruh, tukang-tukang becak, bahkan pengemis, filosofinya kental. Peradaban Jawanya terbawa sejak bayi karena dibiasakan dalam pendidikan setiap keluarga masyarakat Jawa. Maka acara kalian dengan teman-teman Gresik kalian ini sangat bagus untuk masa depan peradaban Jawa khususnya dan peradaban Nusantara secara keseluruhan. Kalau bisa loh, jangan hanya Gresik, tapi setiap kabupaten atau semua provinsi dan secara nasional se-Nusantara bikin acara penyadaran sejarah seperti di Gresik ini. Berarti kula niki pun bener nggih, Mbah. Ngancani rencang-rencang Gresik niki. Orang yang bener, nanging bener. Tur apik lan mulya. Nek perlu diambake, diperluas kesadaran nilainya, diperpanjang ke masa silam yang jauh pengetahuan sejarahnya. Indonesia kalian ini mestinya belajar amal soleh, kerja keras, sabar tawakal kepada mbah kalian Nabi Nuh. Belajar kebrahmanaan dan lelaku rohaniah kepada Nabi Ibrahim. Belajar jerbasuki mawa beo kepada Nabi Ismail. Belajar mawas diri kepada Nabi Yunus. Belajar kritis dan objektif kepada Nabi Musa. Belajar pengorganisasian sekaligus ideologi puasa kepada Nabi Daud. Belajar teknologi dan birokrasi kepada Nabi Sulaiman. Belajar zuhud dan menahan diri kepada
Nabi Isa. Belajar jurus-jurus melawan materialisme, kapitalisme, dan hedonisme kepada Nabi Khidir. Belajar hidup kafah, belajar keutuhan dan keseimbangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu yo. Boyot Irodat kok ilmune saged wotoh lan jangkep niku gurune sinten nggih? Rumiyin. Guru sejati. Guru sejati. Oh, maksudnya jenengan niku aktivis kebatinan ngoten ta? Alamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah Subhanahu wa taala yang mengajari apa saja yang manusia tidak tahu atau belum tahu. Putu buyut kunia. Nggih, Boyot Irodat. Jare kowe awet cilik mbiyen sregep sinau ngaji, dibaan, selawatan lan sak piturute. Apa? Nggih, sekedhik-kedhik ngoten lho. Ayo mbok coba saiki ngaji yo sak ayat. Ayo, sak ayat ayo. wae Ayo, coba. ayo, ayo, Ben ayo. dirungokke kabeh iki. Ayo, ayo. Ayo. Coba. Nggih. Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Itu surat Al-Anbiya ayat 156 Yud. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ojo dolanan yo. Ojo main-main yo. Sebab Gusti Allah gawe jagat sak isine iki tidak main-main lho. Ngurusi uripe menungso iki ojo dolanan. Ngurusi Indonesia iki jangan main-main. Ngurusi keluarga ojo dolinan ya. Bener. Oh, iku Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, termasuk hal istri dan anak-anak kalian, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Surat Al-Anbiya ayat 17. Nek Gusti Allah dolanan, para malaikat diperintahkan untuk mengambil bumi ini untuk main sepak bola. Atau bahkan bersama bulan dan planet-planet dilempar-lemparkan. Modar we, ayo. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض أن السماوات والأرض
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Maka tugas utama manusia dalam hidupnya adalah mempersatukan dirinya dengan Allah penciptanya, mengharmoniskan kehidupan manusia dengan alam, tumbuhan dan binatang. Manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya semua hamba dan semua ciptaan dengan Maha Penciptanya. Ya, sudah, matur nuwun. Kalian, Cung, Duk, kalian berangkat ke Gresik sana. Bersama generasi muda di sana, belajarlah bersatu, menyatukan dan mempersatukan. Kalau ada yang mengajak yang tidak, jangan mau ya. Jangan mau. Biarkan mereka yang merusak kehidupan, yang sukanya molimo, yang suka zolim dan menzolimi masyarakat, biarkan itu semua. Biarkan mereka sibuk di antara mereka sendiri. Saya doakan kalian dihindarkan oleh Allah. Jangan sampai serawung dengan kelompok-kelompok yang zolim seperti ini. Amin. Amin. Yo, hati-hati. Hati-hati yo. Semua yang dipraktekkan oleh Mbah Geol dan Buyut Iroda dan lain anak putunya tadi itu adalah sebuah ijtihad dalam ma'iyah. Jadi ini eksperimen untuk mencari bentuk komunikasi yang baru. Anda pasti belum lanyah, belum bisa menerima secara sepenuhnya, tapi kita coba supaya kita lebih serius. Artinya serius omonganku lebih serius lagi yang sudah saya tuliskan. Jadi itu saya menanggapi tema panitia ini dengan sangat sungguh-sungguh secara ayat, secara Qur'ani maupun secara ilmiah dan secara historis metodologis. Jadi saya sangat serius dan saya mohon dengan sangat panitia jangan berhenti di sini. Kalau bisa harus ada langkah-langkah berikutnya. Arek-arek nom Gresik iki nek iso nggawe pembelajaran kelompok-kelompok kecil untuk menghayati itu secara lebih detail dan lebih meluas gitu ya. Jadi bahan-bahan tadi itu nanti tolong diserahkan kepada panitia karena saya serius menuliskan semua itu. Saya serius dan saya tidak main-main. Saya tidak ngomong turisme dalam arti kapitalistik. Saya ngomong turisme dalam arti pengenalan umat manusia kepada sejarahnya sendiri. Dan itu harus dirintis oleh orang Gresik, orang Jawa Timur dan orang Nusantara pada umumnya gitu ya. Saya tahu Anda mungkin belum bisa terbiasa dengan dialog kayak tadi, tapi saya akan teruskan itu. Besok di Mojokerto juga sudah saya bikin soal rokok, saya bikin dialog juga ya. Supaya apa? Supaya nek sinau iku aja setengah-setengah. Sinau temenan. Nomor siji wong urip ku siji temenan. Itu namanya siddiq. Sifat Rasulullah nomor satu apa siddiq. Terus amanah, tabligh, fatwa itu artinya apa? Kanjeng Nabi ku wonge temenan, sungguh-sungguh. Hasilnya jujur toh. Selama ini kan diartikan siddiq itu jujur. Iya itu hasilnya, tapi madeke hulunya adalah kesungguhan hidup. Awakmu sing temenan urip iku nanti hasilnya kamu akan jadi orang amanah. Nek awakmu amanah engko awakmu dikai paket oleh Allah dan lingkunganmu untuk tabligh, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian Anda mendapat sing terakhir apa rek? Fatona, Anda mendapat kecerdasan hidup, Anda mendapatkan badi, Anda mendapatkan kecerahan, Anda mendapatkan cahaya hidup di keluarga dan dirimu masing-masing. Kon dadi bupati kudu temenan. Cek rakyat iso titip nasibnya kepada kamu, kayak Allah juga menitipkan berkahnya kepada kamu. Dadi sing temenan.
supaya amanah. Nek amanah kok kontablik iso menyebarkan kebaikan kemana-mana, supaya nanti semuanya Anda bupati dan rakyatnya mendapatkan fatona. Fatona itu adalah kecerdasan khusus, kecerdasan untuk mendapatkan kenyamanan hidup berkat kesungguhan dan amanat di dalam jiwamu itu. Ngono ya. Oke. Sekarang sebelum saya akhiri acara karena sudah sore ya, saya persilakan kepada Bapak-bapak untuk menanggapi apa yang sudah kita lakukan bersama. Saya persilakan siapa saja secara bebas. Gus nyuwun sewu sampean tanggapi didik cek arek-arek lega atine ya, nek gak gunggu sampean kok nyuwun sewu. Tepuk tangan semuanya rek untuk beliau. Sesuai mukadimah saya tadi, kita patut syukuri kita bisa berduduk bersama, bersilaturahim bersama, dan yang terpenting kita sinau bareng, belajar bareng. Ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi adalah kesungguhan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sungguh-sungguh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan konsisten, terus belajar, terus sinau bareng. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan orang-orang yang bisa memberikan ilmu untuk sangu kita, baik itu di keluarga dan juga untuk pemerintahan Kabupaten Gresik. Semoga baik Cak Nun dan juga seluruh Kiai Kanjeng semuanya bisa terus mendampingi Jamiah Ma'iyah, yang mana kita generasi muda butuh ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awakmu ro lagu sluku-sluku bathok rek. Ana sing tahu memaknai Pak Yai, tolong dicarikan pemaknaannya dan asal usulnya. Nek sing tak ketahui sluku-sluku bathok itu dari ilate wong Jawa biyen sakarepe ngene iku. Usluk bitaatillah, bitaah. Jadi sluku-sluku bathok. Usluk itu artinya jadilah salik, jadilah pencari Allah, jadilah pencari kesejatian hidup dengan taat kepada Allah. Bathoke ilaillah bitaati ilallahi ta'ala. Bathok ilaillah ngono ya. Gak mungkin para wali gawe sluku-sluku bathok iku nek gak ono maknane ngono. Jadi aja diremehno ya. Ayo kita serius. Yang dolim biarkan sibuk dengan dolim. Anda semua diselamatkan oleh Allah di dalam amanah Allah, di dalam kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku gak jamin, tapi menurut saya yang saya alami, wis tangko uripmu luwih nyaman. Sebab nyaman gak nyaman itu gak tergantung awakmu, gak tergantung negaramu, tergantung hubunganmu karo Gusti Allah, karo para malaikat ngono ya, karo Kanjeng Nabi ngono ya. Jadilah manusia yang uang mencarimu, uang mengejarmu, dunia mengejarmu. Kamu jangan mengejar dunia, kamu sudah di dunia, ojo nguber dunia. Dunia nguber awakmu. Saya bukan teladannya baik, tapi aku gak tahu golek duit seumur hidup sampai umur 70 saya aku gak tahu golek duit. Aku berbuat baik, amanat terus, akhirnya aku sing digoleki duit gitu loh. Ojo golek duit gayen golek awakmu, mulane awakmu kudu sidik, amanah, tablik, ceke fatona. Fatona itu artinya awakmu digoleki karo donya, awakmu dibutuhno karo donya. Awakmu kudu digoleki wong sing bingung goleki awakmu ngono ya. Ngono ya rek ya. Ya Allah, sampean cintai arek-arek niki. Anak-anak kula kabeh niki sampean sayangi, sampean gampang no uripe, sampean kei kenyamanan keluargane, sampean kei kelancaran silaturahmi lan persatuane ya Allah. Sampean gampang no kariere ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Bareng-bareng fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngono rek ya. Sampai ketemu nek sing kober meneh bengi ndek Mojosari ya. Sing gak masalah, pokoknya awakmu
Awakmu gak perlu golek aku, wong aku yang golek awakmu kok. Engko lak dipethukno dewe Gusti Allah. Awakmu lak aku lak gak njaluk apa-apa sih rek ya. Aku mek njaluk terus nawa karo Allah karo Kanjeng Nabi ku tok. Pinjalukku mek iku tok. Kon iuran gak usah bayar, apa-apa gak usah. Pokoknya aku mek njaluk iku tok nang awakmu ya. Dan aku gak njaluk apa-apa nang awakmu nang Indonesia nang dunya aku gak njaluk apa-apa. Aku mek kepengin ngekeki awakmu piweling bahwa awakmu kudu tetep istiqomah, tawakal, iman, cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.